Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang lagi dalam keadaan sakit, semoga lekas diberi kesembuhan dan sakitnya Allah jadikan sebagai penggugur dosa. Amin. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini Ibu Dwi akan menyampaikan sekilas tentang Hari Raya Idul Adha. Anak-anak tahu, umat Islam memiliki dua hari raya besar, yaitu Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan pada tanggal 1 Syawal dan juga Hari Raya Idul Adha yang dirayakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Anak-anak, pada bulan Dzulhijjah kita disunahkan untuk berpuasa tanggal 8 Dzulhijjah atau kita biasa menyebut puasa Tarwiyah, dan di tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Yang ketika kita menunaikan puasa di tanggal tersebut, maka akan mendapat beberapa keutamaan ya. Keutamaan puasa sunnah Tarwiyah dan Arafah berdasarkan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW adalah: yang pertama, barang siapa yang menjalankan puasa Tarwiyah akan dihapus dosa 1 tahun yang lalu yang telah terlewati. Sedangkan yang berpuasa di hari Arafah akan dihapus dosa 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Lalu yang melaksanakan 2 puasa ini akan dianugerahi oleh Allah dengan 10 macam kemuliaan, yaitu ya, Masya Allah, alangkah banyak keberkahan dan kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang yang menjalankan puasa Tarwiyah dan Arafah. Jadi, siapa yang kemarin dan hari ini berpuasa? Masya Allah, semoga anak-anak yang berpuasa mendapat keutamaan dan kemuliaan tersebut. Amin, Allahumma amin. Hari Raya Idul Adha biasanya disebut juga Hari Raya Kurban. Mengapa sih disebut demikian? Ada yang tahu? Iya, karena pada Hari Raya Idul Adha, umat muslim yang mampu melaksanakan ibadah kurban, yaitu menyembelih hewan kurban. Biasanya di Indonesia menyembelih kambing atau sapi. Nah, kisah atau sejarah ibadah kurban ini berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Kita simak bersama-sama kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail berikut ini. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan setan? 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim
Bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan niat pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Nah, dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita bisa mengambil hikmah tentang ketaatan seorang hamba melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti dengan seekor domba, itu yang mendasari ibadah kurban. Sebagai bentuk sikap meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha. Nah, selain bentuk ketaatan kepada Allah, berkurban juga sebagai salah satu bentuk sikap syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Ingat surat Al-Kautsar? Ya, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Nah, dari surat Al-Kautsar ini kita bisa mengetahui bahwa berkurban adalah salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkurban di hari raya Idul Adha bisa dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada saat hari raya Idul Adhanya, dan juga pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Biasanya daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, kepada orang yang berkurban, dan juga kepada kerabat dekat atau sebagai hadiah. Nah, hari raya Idul Adha di tahun ini bertepatan pada tanggal 20 Juli 2021. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Idul Adha tahun ini kita masih dalam kondisi pandemi. Ya, pemerintah masih memberlakukan PPKM sehingga segala aktivitas dibatasi.
termasuk untuk sholat id di masjid. Namun, anak-anak bisa melaksanakan sholat Idul Adha atau sholat id di rumah bersama keluarga. Untuk tata cara sholat Idul Adha di rumah, nah seperti itu ya anak-anak. Jadi meskipun di rumah saja kita tetap bisa melaksanakan sholat id ya dengan keluarga. Itu ya anak-anak, sekilas tentang Hari Raya Idul Adha dan juga tentang sejarah kurban. Semoga anak-anak memahaminya. Dan mari kita sambut dengan gembira Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Ikhtiar agar terhindar dari virus yang berbahaya. Tetap semangat juga belajar di rumah. Tetap rajin beribadah, sholat 5 waktu, dan mengajinya jangan malas ya. Sekian dari Bu Dwi, mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.